dan para dewan guru yang kami hormati, Ana Fakir Fikandra akan sinergi kembali selama kurang lebih sampai 20. Di pertemuan yang ketiga, ada beberapa part yang harus menyimpan tangan di saku. Tidak ada MC yang ketika tampil ke depan menyimpan tangan di saku.
Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada MC yang ketika tampil di depan, antum muhadharah, antum bicara depan ustaz, antum komunikasi dengan orang, jangan sekali-kali antum tampil sambil menyimpan tangan di saku. Narasi antum bagus banget, skripnya bagus banget, kostum antum bagus banget. Tapi kalau ketika antum tampil ke depan menyimpan tangan di saku, berarti antum gagal bicaranya. Itu ini namanya adabul kalam. Yang tangan nggak balik lagi. Tangan di sini terus sampai kamar ya. Oke, Pak itu. Berikutnya silakan. Gantian nggak bacanya? Ini dia. Silakan Kak. Yang kedua, jangan disedekapkan. Kayak gimana Kak? Dengan disedekapkan ada yang bisa bantu Kak? Dengan sedekap kayak gimana? Kakakmu ya, apa gimana Kak? Like that. Do it please. Oke, tidak ada yang ketika tampil OSB lengannya disedekapkan. Kenapa kami selalu berbicara dengan Mas Ardi kalau pembicara itu harus berbicara yang berkarakter. Jadi pembicara berkarakter penuh dengan etika bicaranya. Jadi ketika antum tampil di depan publik, tidak ada yang tampil lengan antum disedekapkan seperti ini. Antum bisa menebak gak yang bicara yang seperti ini kira-kira tersebut orang yang kayak gimana? You know that apa? Sombong ya Kak. Antum bicara depan guru. Assalamualaikum guru. Saya dari OSB. Lengan seperti ini menunjukkan dia pembicara yang arogan. Tidak enak dipandang. Ya, nanti ketika tampil di depan publik, antum beretorika, antum berbicara di depan kamera atau di depan siapapun, hindari lengan antum tidak boleh disedekapkan. Yang pertama apa tadi? Yes, amazing. Yang kedua apa? Jangan disedekapkan. Good. Yang ketiga, silakan dibaca. Yang ketiga, jangan ditangkupkan di belakang panggung. Ulangi bukan panggung. Ulangi Kak. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Kalau dia tidak fokus bicaranya, ada yang baca kemarin, ada yang baca tangan ditangkupkan di belakang panggung. Gimana bentuknya itu orang ya? Jadi sebelum tampil tangannya disimpan dulu di belakang punggung. Ulangi Kak. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Oke, gimana? Good. Do it please. Like this Kak. Jangan sekali-kali antum bicara USB, you tampil di depan masyarakat, di depan jemaah dan tangannya disimpan di belakang punggung. Karena apa? Ini menunjukkan kode etik saat bicara dan bicaranya gagal, ya kawan. Pak itu? Ingatkah yang pertama apa? Yang kedua apa? Sedekapkan. Yang ketiga apa? Tanpa antum tulis belum tentu bisa apa, karena divisualisasikan, langsung digambarkan. Berikutnya silakan dibaca brother dan jangan buru-buru bacanya. Siap ya? Standby. 3, 2, silakan. Yang keempat, Ini dia. memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar. Gimana? Lihat. Coba lihat. Ada yang kayak gini. Ada yang kayak gini. Oh, ada yang kayak gini juga kan? Cowok kan 80% santri putra. Di mana-mana kami bisa ke beberapa pesantren. Cowok itu kan kalau bungkuk tangannya kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, saya senang banget ya hari ini. Ya. Tangannya kemana-mana. Berarti dia nervous bicaranya, dia gugup bicaranya. Sekeren-keren materi OSB, sekeren-keren antum tampil, bahasa tubuhnya keren.
Tapi kalau tangannya kemana-mana, berarti gak elok bicaranya. Akhwat, santri putri, gagal bicaranya, tangannya kemana-mana. Kemana dia kalau nervous? Tangannya ke kerudung kan? Kerudungnya dia lipat, maju mundur. Berarti dia nervous bicaranya. Paham tuh? Ya. Tapi ini brother, jangan sampai antum gagal, materi antum udah keren tapi bahasa antum gagal di situ. Akhirnya Kak, silakan dibaca. Yang kelima atau yang terakhir, no graphic now. Ulangi Kak. No graphic now. Good, kasihkan ke sampingnya. Ulangi lagi Kak. No graphic now. No graphic now. Apa itu graphic? Sampingnya mikrofonnya. Nah, ini penting ini. Kenapa banyak orang gagal bicara? Gagal bicaranya itu gak elegan, bicaranya itu gak berkarakter. Antum tahu gara-gara apa? Karena dia bicara banyak grafik. Apa itu grafik? Grafik itu kayak gini kan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya pernah dengar gak yang bicara begini? Nah, itu grafik brother. Antum dapat ilmu baru hari ini. Itu namanya grafik. Namanya apa? Say together after me, namanya apa? Antum dapat ilmu baru, tapi bukan berarti ketika ada orang yang bicara banyak grafik antum teriak, Pak, itu grafik loh Pak. Kata Pak bicara nggak boleh ada grafik di antara kita. Oh, itu cukup buat antum aja. Kalau antum bicara nggak boleh ada grafik. Grafik sekali nggak apa, tapi kalau sering banyak grafik, nanti jamaahnya ikut. Nanti jamaahnya ngikut, kamu dapat berapa grafiknya? Saya dapat 17 nih gitu ya. Materinya udah bagus tapi banyak grafik. Paham tuh? Grafik, say together after me, grafik. Dapat ilmu baru. Antum tanya, Pak Epi biar gak ada grafik ketika bicara kayak gimana? Caranya adalah bicara itu harus per kata, jangan per kalimat. Saya ulangi, bicara itu harus per kata, jangan per kalimat. Contohnya kayak gimana? Bicaranya jangan buru-buru. Kalau bicara buru-buru pasti banyak grafiknya. Oke? Coba yang maju-maju ke depan, jangan sampai lupa ya. Antum yang mempraktekkan, antum harus ingat. Yang pertama, tidak boleh apa nah? Tidak boleh tangan di dalam sampah. Tangan dalam sampah. Oke. Mau siapa? Sama juga. Hindari saat bicara. Yang pertama adalah Memasukkan tangan ke dalam saku. menyimpan tangan di dalam saku. Oke, show your smile. Hindari saat bicara. Senyum brother. Yang pertama apa? Menyimpan tangan di saku. Menyimpan tangan di saku. Amazing. Silakan kembali duduk di tempat. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Silakan kembali. Yang kedua, ingat-ingat. Langsung lihat ke belakang. Saya kembali. Kan ini ke belakang. Saya salah. Langsung tengok belakang. Saya lupa tadi apa ya. Tenang berada. Biasanya orang SD kan memorizingnya kuat ke depan juga kan. Menghafal menghafal cepat. Siapa ya? Yang kedua apa nak? Dengan disedekapkan. Kayak gimana lo kan sedekapkan? Good. Jadi kak namanya siapa? Alkori. Siapa kak? Abkori dari mana? Rumahnya di mana? Kok gak punya rumah? Daerahnya di mana? Saya dari Tasikmalaya. Dia dari mana? Di mana itu? Masih ada Tangerang juga. Oke. Yang kedua, dikatakan hindari saat bicara. Dengan disedekapkan. Dikatakan dari awal, hindari saat bicara. Dengan disedekapkan. Dari awal lo katakan Abkori, hindari saat bicara.
hindari saat bicara. Angkat suaranya. Hindari saat bicara. Hindari saat bicara. Apa itu? Tenang. Yang gimana sedekapkan? Lucu deh ekspresinya ya. Gus, terima kasih Kak, berkah, barakallahu fiik. Udah tahu dia nggak bakal lupa sampai kapanpun sebelum maju ke depan. Thank you Kak. Lagi musyawarah di belakang. Harusin apa ya? Siap Kak. Yang pertama, yuk, yang dasnya warna kuning. Sebutkan nama dan dari mana, efektif, efisien. Assalamualaikum, saya Bin Chandra dari Tasikmalaya. Katakan. Assalamualaikum, saya Pawas dari Tetangga. Oke, Pawas, kalau bicara jangan terlalu banyak moving. Khawatirnya ini jamaahnya ikutan gerak semua. Jaga. Assalamualaikum, saya Bin Chandra dari Tasikmalaya. Jangan terlalu banyak gerak, mulai. Assalamualaikum, saya Pawas dari Tetangga. Ulangi Pawas. Mulai Pawas. Mulai. Assalamualaikum, saya Pawas dari Tetangga. Udah mulai. Sekarang kita ke depan. Angkat kamera. Materi hari ini adalah hindari saat bicara, betul? Betul. Apa itu nak? Yang pertama apa tadi? Tangan di saku. Tangan di dalam saku. Tidak boleh menyimpan tangan di saku. Yang kedua adalah Yang kedua, apa dibilang tadi apa? tangan disedekapkan. Lengan disedekapkan. Yang ketiga apakah? Tangan di belakang dulu. Tangan disimpan di belakang punggung kayak gimana? Good, lihat ke depan, turunkan tangannya. Stay. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Pawas, sampai jumpa. Masya Allah. Terima kasih Pawas. Semoga berubah. Lagi berpikir ya, apaan gitu ya. Maju lagi ke depan kan. Enak kali ya kayak MC yang bicara, dia cuma yang mempraktekkan, harus dia bicara. Angkat mikrofonnya. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Pawas dari Jepang. Coba Jawa Timur. Oh, dia lupa. Siap ya. Berikutnya, setelah tangan jangan disimpan di belakang punggung adalah Memainkan tangan. dimainkan. Memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar. Kayak gimana memainkan tangan tidak wajar? Oke, good, closing. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Bakti, sampai jumpa. Terima kasih Kak. Thank you, good luck. Kembali ke tempat. Berikutnya, Siapa? Dari pertama, hindari saat bicara. Yang pertama kan? Tangan ditaruh di saku. Ya, tangan ditaruh di saku. Tangan tidak boleh disimpan dalam saku. Berikutnya adalah Tangan tidak boleh disedekapkan. sedekapkan. Ya, sedekapkan. 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 Berikutnya adalah Tangan ditangkupkan di belakang punggung. duduk berdiri dengan tegak. Berikutnya adalah Memainkan tangan yang tidak wajar. memainkan tangan tidak wajar. Dan terakhir adalah no graphic. Apakah? No graphic. No graphic. Yuk katakan pembicara berikutnya adalah Pembicaraan berikutnya adalah sebutkan namanya Kak. ulung. Oke, kasihkan mikrofonnya. Terima kasih brother. Saya silakan kembali ke tempat. Angkat kembali mikrofonnya. Stay by Kak ya. Dan terakhir apa nak? No graphic no. Apa itu? No graphic no. Sekarang antum bicara yang berempat ini kan tidak boleh ada grafik, tidak menyimpan tangan di saku, lengannya nggak boleh disedekapkan, jangan memainkan tangan tidak wajar. Siap ya Nak ya? Maju ke depan Kak, agak maju ke depan. Tidak boleh ada grafik. Saya panggil siapa namanya? Ulu. You bicara no grafik. Stand by Kak, angkat mikrofon, lihat ke depan.
Menurut antum, OSB itu seperti apa, Kak? OSB School, yes. Untuk OSB itu enak lah tempatnya. Fasilitasnya mencukupkan, kamarnya enak, satu yang 3 orang. Setiap kamar ada kamar mandi juga. Terus, Jam pelajaran nggak terlalu lama, sampai jam 12 siang, habis itu istirahat makan, sampai jam 3 sore, itu habis itu habis itu asal keluar sih. Lanjut, Kak. Salah saya bicara dan menjelaskan OSB. Lanjut, Kak. Berikutnya adalah setelah jam asar bebas untuk olahraga ataupun bersih-bersih kamar. Setelah itu sholat maghrib, makan, sholat isya, lalu halaqah hingga jam 9. Jam 9 ke atas harus sudah tidur. jam 9 harus sudah tidur. Standby kembali, Kak. Amazing. Yuk lihat ke depan. Dan hari ini kita belajar tentang materi apa? Hindari 5 hal dalam bercakap. Dalam berbicara, bercakap, oke? Yang pertama apa tadi, Nak? Meletakkan tangan di dalam saku. Oke, good. Kedua, tangan diselegapkan. Disedekapkan. Tangan diselegapkan. Oke. Yang ketiga, tangan di belakang punggung. Oke. Yang keempat, jangan sering memainkan tangan. Yang kelima, Memainkan tangan tidak wajar. Oke, lanjut. Terakhir adalah no graphic no. you bicara tadi 1 minute itu tanpa ada graphic. Itu menunjukkan kalau bicara itu harus per kata. Kenapa dia bilang tadi astagfirullahalazim? Itu adalah salah satu dari graphic. Berarti kalau tampil itu harus persiapan dengan matang. Karena antum tadi tampil tanpa ada persiapan langsung bicara, betul kan? Tapi amazing speaker, unprepared speech. Tepuk tangan buat kalian kita. Thank you, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat. Ini tinggal SMP atau SMA? SMP maju ke depan, SMA-nya nanti terakhir ya. Pegang mikrofonnya, Kak. Lihat ke depan. Hindari saat bicara. Hindari saat bicara. Berdiri tegak-tegak, angkat suaranya mulai. Hindari Hindari saat bicara. Nah, yang pertama ini sebenarnya buat konten cakap banget sebenarnya. Hindari saat bicara. Yang pertama adalah Menyimpan tangan di dalam menyimpan saku. tangan di saku. Yang kedua adalah tidak boleh disedekapkan. Berikutnya adalah Menaruh tangan di belakang punggung. oke. Berikutnya adalah Menaikkan tangan tidak wajar. tidak wajar dan berikutnya adalah terakhir. Apakah? No graphic, but not. No graphic apa? No graphic. No graphic. Terima kasih, Kak. Namanya siapa? Fatan. Rosika. Terima kasih. Saya Fatan. Sampai jumpa. Terima kasih, saya makan sampai jumpa. Tepuk tangan buat Fatan hari ini ya. Thank you, Pak. Selamat kembali ke rumah. Enggak, SMA-nya harus itu powerful ya. Baik, Kak. Lihat ke depan. Sekarang antum bicara tentang public speaking. Selama 3 pertemuan kita bertemu, apa yang sudah kita dapatkan, Kak? Siap, Kak? Sebentar. Siap ya? Selama 3 pertemuan, apa yang sudah dapatkan dalam zona public speaking? 3, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi yang saya dapatkan pada zona public speaking, yang pertama cara berdiri. Apa itu, Kak? Antum sudah tahu materi tapi susah untuk mengungkapkannya, betul? Dan sekarang yang antum lebih tahu tentang pondok takfir ke SD, silakan. Untuk KSB pondok yang enak lah, Ya, lanjut. fasilitasnya mencukupi, Anda makan dapat semuanya, makan dapat semuanya. Kemudian diberi
istirahat yang cukup. Seperti itu. Perkenalkan nama dan dari mana Kak? Boleh saya tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Ahmad Alfeka dari Pemalang Pocis. Oh, dari PAM. Dikatakan pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah Sari Azhari Rahman. Yuk katakan, dengan segala hormat kami persilakan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Kenapa Anda bilang dia dengan segala hormat kami persilakan? MC tadi mempersilakan Anda dengan kalimat apa masih ingat gak? Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi nanti mulai detik ini tidak ada lagi MC mempresent. Yuk tampil mempersilakan. Kalau ada lagi yang bicara waktu dan tempat kami persilakan. Karena yang dipersilakan bukan orangnya, ya kan? Kita Yang dipersilakan bukan orang, yang dipersilakan waktu dan tempatnya. Contoh, anak itu sih Pak Presiden. Sambutan Presiden Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Aku tahu setelah itu apa yang terjadi. Itu Pak Presiden nggak maju-maju. Pak Presiden bilang apa? Pak MC, kalau Anda mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, yang dipersilakan bukan Pak Presidennya, tapi yang dipersilakan adalah waktu dan tempatnya. Nanti waktu sama tempat maju berbar-barbar. Berarti kalimat yang elegan adalah dengan segala hormat kami persilakan. Katakan sama-sama. Dengan segala. Jangan lagi menggunakan waktu dan tempat. Oke MC, maka dalam narasi MC itu tidak ada kalimat waktu dan tempat kami persilakan. coba katakan dengan segala hormat kami persilakan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Terima kasih. Kasihkan mikrofon ke samping ya. Terima kasih kepada tempat 12 kita ya. Tepuk tangan buat kakak kita yang sudah tampil ya. Baik, Kak, angkat mikrofonnya. Ya udah siap dari tadi seperti ya. Angkat mikrofonnya Kak. Perkenalkan nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Azhari dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Amazing, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Apa yang antum pelajari? Antum tangkap selama 3 hari, 3 pertemuan bersama anak-anak. Yang paling mengena untuk pembelajarannya adalah yang paling saya tangkap itu pembicara itu harus berkarakter. Oke, amazing. Itu dan menurut antum pondok Tafid SD adalah Pondok Tafid SD adalah pondok yang paling VIP yang dari pondok yang pernah saya masukkan. Luar biasa, tepuk tangan buat kalian. Kenapa dia selancar itu bicaranya? Karena dia jelas speaker, dia belajar dari yang pembicara-pembicara sebelumnya. Thank you brother. Stand by kembali di tempat duduknya. MC silakan duduk kembali. Dan hari ini saatnya saya menentukan grouping. Ini semuanya peserta berapa Ustaz? Coba dihitung, boleh dari zona depan. 1, 22 orang, 24 orang, betul? 24 orang dibagi, Anda minta per orangnya itu 6. Berarti berapa grup? 4 grup. Siapa ya Kak ya? Anda minta 4 grup. Anda minta leader upaya utamanya adalah dari kakak SMA. Yang bosan pembicara terakhir step by di sini.